Eh, eh, kita sekarang bahas mengenai pasokan uang kripto. Kenapa saya merasa perlu membahas mengenai pasokan uang kripto ini, walaupun uang kripto masih sangat sangat ini ya, masih sangat rendah adopsi masyarakat, dan mungkin juga bahkan kan uang kripto itu cukup dimusuhi ya, tanda kutip saya, oleh para regulator, dan termasuk juga oleh dari kalangan dari cendekiawan Muslim, dari ekonom Islam, itu juga biasanya masih menganggap uang kripto ini. Nanti kita bahas sih ini saya sempat singgung sebelumnya ya, kalau yang biasanya memang lebih menjadi perhatian itu adalah di sisi penggunaan spekulatifnya. Sebenarnya ketika perannya sebagai aset ini, disebut sebagai aset digital, karena memang banyak dalam kenyataan banyak orang lebih menggunakannya sebagai instrumen investasi, dalam tanda kutip, sebenarnya yang lebih tepat instrumen spekulasi, kalau isinya sebenarnya spekulasi harga, bukan investasi produktif. Nah, tapi saya di sini lebih menyoroti itu ya, ketika pasokan uang kripto ini lebih pada perilaku dia dalam pasokan itu, nanti kaitannya adalah dengan ya fungsi dia sebagai untuk menjalankan peran uang sebagai alat pembayaran. Dan juga karena uang kripto ini kayak semacam, mungkin saya sempat sebutkan sebelumnya bahwa ini seperti laboratorium gitu kan, kayak eksperimen gitu uang. Nah, ya kita akan melihat secara live gitu, secara langsung, apakah dari percobaan-percobaan uang ini akan ada yang sukses menjadi uang yang diterima secara luas, yang menjalankan fungsinya sebagai alat pembayaran, bukan sekedar sebagai instrumen spekulasi. Nah, itu yang seperti apa memang ada uang kripto yang akan bisa menjalankan itu, kalaupun itu nanti diterima ya. Nah, ya tadi kita menyebutkan bahwa permusuhan terhadap uang kripto itu lebih karena memang sifatnya yang praktek penggunaannya yang selama ini adalah lebih untuk spekulasi. Nah, masih menurut saya masih ada kemungkinan sebenarnya uang kripto ini bisa menjadi betul-betul menjalankan peran sebagai alat pembayaran, gitu. Maka mungkin suatu saat akan diterima, mungkin juga tidak. Segala kemungkinan bisa terjadi, tapi ya karena ini fenomena yang sedang berlangsung dan ya cukup menjadi perhatian juga, ini sangat ini ya saya kira perlu gitu untuk dibahas dalam kuliah ekonomi moneter. Kita memang ekonomi moneter ya membahas tentang uang. Ini ada uang kripto, walaupun bereksperimen, walaupun belum banyak diterima, tapi perlu dikaji biar kita tahu. Oke, jadi pertama ya, mungkin sudah ada yang mengetahui sedikit banyak tentang bahwa stok uang kripto itu bertambah itu melalui aktivitas penambangan, mining. Tapi bukan dalam arti tradisional. Arti tradisional menambang itu adalah ekstraksi dari dalam bumi. Tapi sebenarnya ini cuma istilah saja gitu. Karena memang awalnya uang kripto memang didesain dia agar mirip dengan uang komoditas yang harus melalui aktivitas penambangan kan. Kalau uang komoditas itu memang, kalau uang komoditas yang logam, uang emas, uang perak, harus dari penambangan dulu, nambahnya itu uang perak itu kan tergantung dari hasil penambangan. Dan mereka maka kemudian buat istilah penambangan itu juga digunakan bahwa untuk menambah stok uang itu harus melalui suatu aktivitas, tapi di sini bentuknya sebenarnya adalah
eh, si penambang, orang yang memperoleh reward berupa uang baru kripto itu adalah mereka yang menopang sistem pembayaran uang kripto itu. Jadi uang kripto ini kan uang elektronik ya. Uang elektronik itu ya berarti butuh mesin kan untuk menjalankannya, butuh software, butuh mesin yang menjalankan software itu, butuh jaringan, akses jaringannya, karena segala macam, listrik apa. Nah itu mereka yang menjalankan server-server itu yang kemudian mendapatkan reward berupa uang kripto baru itu. Jadi seakan-akan itu server-server itu seperti melakukan tadi penambangan, penambang dapat hasil tambangnya sebagai reward itu. Kalau di sini mereka yang menjalankan server, menjalankan software uang kripto itu yang mendapatkan reward. Dan bukan sekedar ini ya, bukan sekedar pengguna, tapi ya tadi mengapa kemudian disebut sistem pembayaran, karena mereka harus mencatat, harus kemudian server-server itu harus kemudian menyimpan catatan transaksi, catatan mengenai saldo saldo kepemilikan uang kripto dari semua pengguna, kemudian transaksi-transaksi pembayaran, transfer dari saldo dari satu yang lain, itu harus kemudian dijalankan oleh server itu. Nah ini ya uniknya dari teknologi blockchain itu kan ya yang disebut dengan servernya kan terdesentralisasi. Jadi lain dengan bank ketika mereka menyelenggarakan e-money itu ya berarti servernya kan ada di bank tersebut. Kalau ini servernya kan semua orang yang ingin menjadi miner, ingin menjadi penambang, karena mereka ingin mendapatkan reward berupa uang kripto itu, ya mereka kemudian menjalankan server yang tadi mendukung operasi sistem uang kripto tadi. Nah, pada prakteknya ya, yang paling tidak sampai dengan saat ini yang banyak dipakai itu adalah sebenarnya tidak semua penambang itu akan mendapatkan reward uang kripto. Nah, karena sistemnya sekarang ini kan sebenarnya ada duplikasi kerja. Jadi semua itu tadi menyimpan dan menjalankan verifikasi terhadap transaksi-transaksi yang ada. Jadi transaksinya benar atau enggak, fraud atau enggak. Pokoknya verifikasi itu berjalan di server itu semua melakukan, tapi kemudian sebentar, itu nanti tergantung model ini juga sih. Tapi pada intinya rewardnya itu nanti itu akan diundi. Jadi tidak semua mendapatkannya, tapi diundi secara acak siapa yang akan mendapatkan reward. Nah, tapi kemudian berarti ada yang nggak dapat apa-apa. Nah, ini sebenarnya nanti terkait dengan secara statistik ya, namanya kalau suatu probabilitas acak itu, kalau memang kalau kemudian dilakukan secara berulang, kalau menarik istilahnya kan mengambil gitu ya Pak. Ya, ini ketika kemudian undian ini dilakukan secara berulang pada jumlah yang cukup, itu distribusi dari reward itu akan kemudian sama dengan probabilitasnya. Karena ini acaknya secara acak semua betul punya kesempatan yang sama. Pada dasarnya itu ketika ini dilakukan terus-menerus karena banyak transaksi ya, dan akhirnya banyak ya pemrosesan itu kan kemudian diprosesnya kan tiap blok, jadi bukan per transaksi diproses verifikasi, tapi kemudian kenapa disebut blockchain itu karena transaksi itu dikelompokkan menjadi blok-blok gitu. Maka setiap blok ketika sudah diproses, reward-nya itu untuk tiap blok itu. Nah, itu kemudian karena bloknya banyak, ya hanya lama-lama kemudian
semua penambang akan sebenarnya mendapatkan kesempatan yang sama, dan karena itu jumlahnya banyak, ya lama-lama mereka betul-betul akan mendapat juga. Jadi ini ya apa, walaupun undian tapi padannya dapat gitu. Nah, at least secara teori. Misalnya kita kalau kita melihat, kalau selama ini kan kita kalau undian kan biasanya jarang dapat gitu. Ya itu karena tidak cuma dilakukan sekali 2 kali gitu. Katakanlah ada undian apalah gitu. Mungkin cuma setahun sekali. Ya, padahal jumlah nasabahnya ratusan ribu, jutaan. Gitu. Nah, akhirnya sudah misal udah 50 tahun sekali pun cuma ada 50 kali undian dari ratusan ribu atau juta nasabah, ya tetap saja nggak semuanya dapat. Nah, tapi ini di sistem uang kripto ini, blok transaksinya kan jauh lebih banyak daripada penambangnya, sehingga kemudian ya akhirnya semua bisa dapat. Nah, tadi saya sempat menyinggung soal penggadaan kerja itu sebenarnya tergantung dari modalnya. Tapi sebelum itu sedikit ini ya, karena tadi mekanismenya orang itu mendapatkan itu masih probabilitas ya, tidak pasti begitu dia ikut partisipasi dalam penambangan itu dia akan pasti dapat gitu. Itu sehingga kemudian sistem insentifnya itu seperti ini, bahwa ya itu ada biayanya kan sudah pasti, dia pasti keluar uang untuk beli servernya, untuk bayar listrik, untuk bayar akses internet. Dan C-nya udah pasti, tapi reward-nya itu masih tidak pasti. Ketidakpastiannya satu dari sisi undiannya ya, dia bisa jadi dapat giliran, dapat reward atau tidak. Kemudian dari sisi nilai tukar uang kriptonya. Kalau uang kriptonya yang didapat, kalau dia memang dapat menang undian, itu sudah pasti dia dapat sekian, sebesar B, ya sebesar B jumlah uang kripto yang didapat. Tapi kemudian berapa dibandingkan dengan biayanya, ya harus dilihat nilai tukarnya. Uang kripto itu harganya berapa jual. Nah, ini kan naik turun, jadi mungkin suatu saat itu kalau harganya lagi tinggi, untungnya besar. Tapi kalau kemudian pas harganya jatuh, ya ada juga kemungkinan tidak menutup ya. Nah, kalau kemudian hasilnya totalnya, probabilitas dikalikan dengan poin yang didapat, dikalikan dengan nilainya, nilai jualnya itu kalau misal lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan, ya mending tutup, nggak meneruskan aktivitas penambangannya. Tapi kalau nilai totalnya rewardnya ini, ekspektasi rewardnya ini lebih besar daripada biayanya, maka mereka akan meneruskan penambangan. Jadi kalau probabilitasnya relatif sama ya, masih bisa berubah karena tergantung dari jumlah penambang. Kalau makin banyak yang ikut menjadi penambang, berarti probabilitas mendapatkan menjadi lebih kecil juga. Sebaliknya kalau banyak yang keluar, nggak jadi berhenti menambang gitu karena itu tadi rewardnya menjadi terlalu kecil karena nilainya lagi turun, maka kemudian probabilitasnya membesar. Jadi ini agak diimbangi juga nanti kalau pas lagi nilai jualnya uang kriptonya lagi turun, banyak yang nggak meneruskan nambang, akhirnya probabilitasnya membesar, jadi agak terimbangi juga. Nah, ini yang mekanisme kita kemarin pelajari kan. Ini juga mekanisme stabilisasi otomatis seperti uang komoditas juga. Jadi memang secara mekanisme ini banyak kemiripan dengan uang komoditas, uang kripto. Ini anehnya di situ, uniknya uang kripto di situ. Walaupun dari sisi tidak adanya bentuk fisik, bahkan tidak ada bentuk fisik ya. Uang fiat masih ada bentuk fisiknya, kertas koin. Ini bentuk fisiknya tidak ada. Terus secara nilai, jadi seperti uang fiat itu tidak ada nilai intrinsiknya kan hampir nol.
Walaupun punya nilai nominal, tapi nilai intrinsik sebenarnya biar uang cuma catatan saja, gitu, ya kan, catatan elektronik. Jadi dari sisi itu mirip uang fiat, tapi perilaku pasokannya mirip uang komoditas. Ini uniknya uang kripto di situ. Nah, kita lihat tuh, yang uang kripto pertama, Bitcoin, itu memang betul-betul dirancang agar mengikuti perilaku pasokan emas, pasokan atau secara umum ya pasokan uang komoditas. Jadi oleh perancang itu Bitcoin ini total yang bisa ditambang itu dibatasi cuma 21 juta Bitcoin. Nah, kemudian itu kayak ada ini schedule-nya atau jadwalnya seberapa banyak yang bisa digali, berapa banyak bisa ditambang tiap tahun. Dan tiap 4 tahun itu yang bisa ditambang itu berkurang menjadi separuhnya. Jadi ini seakan-akan ya meniru tambang itu, kalau semakin banyak ditambang itu semakin banyak ditambang kan persediaan emasnya semakin menipis, lalu kemudian semakin sulit untuk mendapatkan emas itu kan. Mungkin awal-awal di permukaan gampang, banyak yang bisa lama-lama makin menipis, hasilnya semakin sedikit. Ya. Nah, itu yang kemudian paling tidak itu menurut perancang Bitcoin-nya, sehingga kemudian dia desain seperti itu. Nah, tapi karena model yang seperti ini, itu kan berarti kan tambahan pasokannya semakin lama semakin kecil. Nah, kan itu menjadi dipersepsi berarti ini akan semakin langka. Walaupun total pasokannya nambah, tapi tambahannya tiap saat kan jadi makin kecil, berkurang separuh tiap tahun. Padahal bisa jadi permintaannya itu akan terus bertambah. Nah, ini kemudian yang jadi, wah ini kan semakin lama semakin langka, gitu. Gap-nya makin besar antara permintaan penawaran, akhirnya harga akan cenderung meningkat. Gitu. Nah, sebenarnya ini tergantung dari asumsi permintaan. Kalau pasokan sudah pasti sudah didesain seperti itu. Kalau nggak salah tahun 2100 berapa gitu ya, nanti baru kemudian habis pasokan Bitcoin, habis ditambang nggak ada tambahan pasokan lagi. Nah, tapi kemudian ini kan asumsi terkait dengan permintaan. Dan permintaan itu bukan cuma masalah jumlah orang, jumlah yang diminta, tapi terkait dengan harganya. Jadi permintaan tinggi itu bisa jadi karena orang mau membeli dengan harga tinggi. Walaupun mungkin jumlah orangnya karena masih sama atau cuma nambah dikit pemakainya. Tapi mereka mau membayar dengan jauh lebih tinggi, itu juga berarti permintaan yang meningkat lah. Persoalan berapa mereka mau beli Bitcoin itu dengan harga berapa, itu murni tergantung dari ekspektasi, dari tingkat kepercayaan. Sebenarnya kepercayaan bukan soal kepercayaan ini robas atau tidak atau gimana, tapi lebih pada soal percaya berapa sih harganya yang wajar atau kalau tidak persoalan wajar, mungkin sudah nggak wajar, tapi percaya bahwa nanti masih akan naik lagi. Nah, biasanya ini orang biasanya masih mau membeli harga yang tinggi itu para investor yang spekulatif ini, sebut saja spekulan ini, kemudian mereka ya mau aja beli harga tinggi karena mereka percaya nanti akan di masa depan bisa jual itu akan lebih tinggi lagi. Ya kemudian mereka pakai alasan ini karena ini makin langka, makin banyak yang memakai. Itu kan ya alasannya bisa lah itu. Mungkin benar, tapi apakah itu cukup menjustifikasi kenaikan harga yang segitu? Itu belum tentu. Kalau itu murni berdasar ekspektasi. Belum tentu ada, walaupun pasokan semakin langka, orang makin banyak mengadopsi, tapi belum tentu itu menjustifikasi harganya segitu. Mungkin ya meningkatlah, tapi berapa? Meningkatnya sangat cepat, ya itu lebih karena spekulasi saja. Jadi artinya belum tentu kenaikan yang ada sekarang ini
terjustifikasi secara fundamental, walaupun ada fundamentalnya tadi yang memang semakin langka, tapi ya tidak harus harganya segitu. Makanya kemudian kita lihat kadang-kadang ya jatuh juga, udah naik tinggi, jatuh lagi, jatuhnya juga banyak juga. Ya karena memang tadi naiknya itu memang cuma berdasar ekspektasi. Kalau ekspektasinya sudah mikirnya, oh ini ketinggian, itu ya mungkin akan orang mulai jual juga, jualnya mau ke harga yang rendah lagi. Nah, kemudian di poin ketiga ini adalah terkait dengan penggunaan sumber daya yang diberikan poin keempat. Model Bitcoin ini boros sumber daya karena banyak duplikasi kerja. Kenapa? Karena di sistem pembagian reward-nya, itu hak untuk berpartisipasi dalam undian itu adalah dengan mereka harus menunjukkan proof of work, bukti kerja. Artinya apa? Mereka harus menjalankan aktivitas penambangan itu dulu. Harus menjalankan tadi ya, yang server menjalankan software ininya, software penambangan itu menyimpan apa? Tapi yang paling mahal itu ya, yang kemudian paling mahal secara kebutuhan apa istilahnya, kebutuhan kalkulasinya, ya, kebutuhan mesinnya harus speknya tinggi apa itu, karena untuk keperluan verifikasi. Dan ada, saya kurang tahu detail teknisnya ya terkait dengan hashing, jadi itu nanti tingkat kesulitannya apanya itu bisa disesuaikan. Jadi itu nanti salah satu mekanisme untuk terkait dengan menyetabilkan pasokan juga ya. Itu saya tidak tahu persisnya gimana, tapi kemudian itu terkait dengan tingkat kesulitan memecahkan algoritma itu yang dapat terkait dengan hashing itu. Ya, itu akhirnya butuh sangat intensif kerja kalkulasinya, sehingga membutuhkan spesifikasi server yang bagus, yang CPU-nya pakai GPU sampai mahal gitu ya. Dan semuanya harus melakukan gitu. Padahal nanti yang dipakai, blok transaksi yang dipakai itu cuma yang dapat hadiah saja. Jadi semuanya melakukan aktivitas yang sama, ada duplikasi, padahal nanti yang dipakai cuma satu. Nah, ini kan boros banget sumber daya. Nah, makanya kemudian kita cek model berikutnya, Ethereum. Ini sebenarnya ada beberapa perbedaan. Jadi saya mau, karena tadi barusan kita bahas soal sumber daya, saya fokus ke aspek sumber dayanya juga yang Ethereum. Untuk kemarin-kemarin tuh Ethereum masih pakai sistem seperti Bitcoin juga, pakai proof of work. Biasanya kebanyakan crypto masih ngikut ya. Bitcoin pelopornya jadi masih ngikut Bitcoin. Habis itu kemudian mereka melakukan modifikasi. Nah, salah satu modifikasi besar yang dilakukan Ethereum ini tapi baru dijalankan tahun ini, kalau nggak salah di bulan Maret ini. Nah, saya orang tahu persisnya sebenarnya nggak mengikuti juga. Tapi nah, usulan perubahannya itu adalah perubahan dari proof of work menjadi proof of stake. Nah, dalam proof of stake ini bedanya adalah penambang tidak perlu semuanya melakukan penambangan, terutama yang aktivitas verifikasi. Kalau soal servernya tetap berjalan untuk menyimpan data-data, jadi menduplikasi data terkait dengan catatan-catatan rekening, saldo transaksi itu mereka masih melakukan. Tapi ini relatif tidak intensif, tidak intensif kalkulasi. Jadi kerja CPU, GPU-nya itu nggak besar, lebih ke nyimpannya aja. Dan duplikasi penyimpanan itu kan penting ya, walaupun itu server terpusat sekalipun, bukan desentralis sekalipun, itu perlu ada duplikasi. Kan bisa saja satu server itu gagal, mungkin apalah ada kerusakan, mungkin kena listrik, mungkin bangunan yang tempatnya server itu kebakaran, mungkin terjadi kemarin di DKI sepertinya. Nah, makanya kemudian kan biasanya perlu duplikasi server dalam satu tempat aja, mungkin duplikasi datanya nggak tersimpan satu server aja, tapi ada server lain. Dan juga perlu diduplikasi di server yang beda tempat. Nah, kalaupun bank itu ya harus kayak gitu juga, harus punya duplikasi.
Nah, ini karena sistemnya decentralized, duplikasi ini terjadi di semua penambang. Penambang semuanya punya duplikat terhadap data transaksi di uang kripto itu. Nah, kalau soal datanya ini masif itu terduplikasi, tapi yang tidak dihemat itu adalah dari sisi kerja verifikasinya. Jadi untuk proof of stake ini itu nanti yang bekerja untuk verifikasi itu hanya yang nanti memang terpilih dalam undian, yang akan mendapat hadiahnya tadi. Nah, lalu syaratnya apa? Ya syarat untuk terlibat dalam undian ya dengan menjalankan server tadi kan. Menjalankan server satu, dan juga syarat kedua itu mereka harus memiliki stake. Ya. Stake ini maksudnya mereka kayak intinya membuktikan diri bahwa mereka terlibat dalam sistem Ethereum gitu ya, dengan mereka melakukan deposit sebesar 32 Ethereum, dan itu nilainya besar ya sekarang. Ya, nggak tahu persis kursnya berapa, tapi itu semacam kayak agar mereka istilahnya skin of the game, put their skin of the game. Jadi ya, mereka berisiko kalau mereka sudah deposit sebesar 32 Ethereum itu kan, kalau mereka artinya kan kalau suatu hal-hal terjadi di sistem Ethereum kan, misal katakanlah apalah Ethereum-nya dan gagal, tidak dipercaya masyarakat, kemudian jatuh nilainya, mereka juga kehilangan kekayaan. Dan juga kemudian itu untuk sarana untuk mencegah fraud. Jadi kalau misal mereka terdeteksi melakukan fraud, mereka bisa kemudian memanipulasi transaksinya sih untuk menguntungkan mereka sendiri gitu. Itu kalau terdeteksi itu ya sudah, mereka ditendang, dari mereka dicoret dari penambang, depositnya hilang. Itu ininya. Lalu kemudian mereka nah ini kemudian terkait dengan sistem pasokannya, mereka nggak membatasi total coin yang bisa ditambang, tapi mereka membatasi pasokan koin. Ini saya nggak tahu ini memang ada perubahan atau enggak. Saya baca satu versi itu intinya mereka batasi 18 juta per tahun, atau sebenarnya bukan dibatasi ya. Mungkin karena hasilnya saja, karena saya juga membaca di sumber lain ya. Intinya mereka memberikan 2 koin gitu, 2 ether ke penambang, yang jadi untuk tiap blok yang ditambang, blok transaksi gitu, yang diproses itu mendapatkan 2 Bitcoin. 2 ether. Nah, itu sistemnya, jadi tidak ada batasan pasokan gitu kan. Nah, ini memang jadi perdebatan itu antara pendukung Bitcoin dan Ether. Bitcoin mau apa ini? Nggak ada batasan pasokannya, nanti nilainya bisa jatuh kalau pasokannya terlalu banyak. Dan ini juga jadi nanti makanya ada usulan-usulan perubahan terhadap model Ethereum itu untuk intinya untuk mencegah agar pasokan jangan sampai berlebih gitu juga. Tapi kemudian yang menarik saya kira Ethereum ini berusaha mempromosikan fungsi koin sebagai alat tukar gitu, dengan jadi mereka punya sistem jaringan blockchain mereka itu juga digunakan sebagai basis untuk aplikasi-aplikasi yang terdecentralized juga. Jadi mereka yang dibangun di atas itu ada media sosial yang decentralized, jadi yang tidak datanya disimpan di satu server, tapi di server yang terdesentralisasi seperti itu. Macam-macam email yang terdecentralized juga. Lalu mereka punya cara pandang sendiri bahwa kalau dibatasi secara strict, hard cap ala Bitcoin, dan akhirnya kemudian membuat nilainya terus menjadi tinggi gitu. Akhirnya itu hanya menjadi fungsi store of value aja, tapi akhirnya tidak berfungsi sebagai alat tukar. Ya karena apa? Karena kalau nilainya naik itu kan kemudian orang jadi mau sayang, misal mau dia gunakan untuk membayar transaksi, besok naik lagi gitu. Kalau naik lagi sebenarnya misalkanlah sekarang bisa buat beli satu item gitu ya, 1 unit gitu. Nah, besok harganya naik 2 kali lipat, bisa buat beli 2 unit ya kan, berarti mending disimpan dulu. Akhirnya lama-lama malah nggak jadi buat transaksi, disimpan terus gitu. Nah itu yang akhirnya malah jadinya ya yang terjadi kayak di Bitcoin dan kebanyakan uang kripto ya
nggak beneran jadi alat tukar kadang-kadang ya, tapi jauh lebih kecil porsi untuk alat tukar dibandingkan dengan sebagai tadi untuk yang malah jadi instrumen spekulasi itu. Kalau Ether paling tidak, karena banyak aplikasi yang dibangun di atas jaringannya itu, dan kemudian orang untuk menggunakan aplikasi itu harus membayar dengan Ether akhirnya. Jadi memang akhirnya Ether ini lumayan banyak digunakan sebagai alat pembayaran. Ini yang menarik dari inovasinya Ethereum itu di situ. Nah, ya ada sedikit tentang fikihnya, ya sekali lagi kalau dari sisi pemerintah itu ya, dimana pemerintah itu liul amri itu, jadi aturannya harus diikuti ya. Ya sebenarnya mereka melarang untuk pembayaran virtual currency. Virtual currency itu nggak cuma uang kripto, tapi seperti ya uang token di misal game bisa digunakan untuk membayar selain itu ya. Kalau untuk di dalam gamenya sendiri nggak apa-apa. Tapi kemudian lucunya di sisi yang lain, Bapepti untuk yang mengawasi perdagangan berjangka itu memperbolehkan perdagangan kripto. Tapi kemudian ini uang kriptonya adalah dianggap sebagai aset digital, gitu kan. Nanti ini bertentangan lagi dengan fikihnya dari dari MUI. Kemarin kita sempat bahas ya sebelumnya. Jadi kan kalau MUI kemarin kan ya melarang, justru malah lebih melarang ketika uang kripto itu sebagai aset, ketika diperjualbelikan sebagai aset, malah masih ada kemungkinan itu legal kalau dibolehkan ketika digunakan untuk alat pembayaran. Tapi kalau dari sisi pemerintah kebalikannya kan, tadi malah untuk alat pembayaran dilarang, malah untuk aset tadi malah dibiarkan untuk sebagai jual beli aset tadi, sebagai komoditas. Ya, itu yang saya waktunya sudah habis. Saya cukupkan ini. Nanti kalau ada pertanyaan dari pertemuan selanjutnya ya. Padahal ini sebenarnya topiknya menarik. Dari waktunya udah nggak ada, kita lanjutkan saja di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.